Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Bahasaku Inggris, special channel for studying English. So today, balik lagi sama aku, Miss Gijah, dan di video kali ini kita akan membahas tense ketiga, yaitu present perfect. Jika di video sebelumnya kita udah bahas tenses 1, ada simple present, tenses 2, ada present continuous, dan sekarang kita akan belajar dan masuk ke materi tenses 3, yaitu present perfect. Oke, teman-teman, as usual, before discussing, don't forget to click like, comment, and subscribe, and the notification below because we will give you more video. So happy starting and let's enjoy the video. Oke guys, nah di sini aku udah ngerangkum secara singkat tentang present perfect, dan kali ini kita akan belajar masuk ke materi present perfect itu sendiri. Oke, di ujung sana present perfect itu adalah tenses ketiga. Bisa teman-teman lihat paling atas di sini. Present perfect itu adalah tenses ketiga. Di mana definisinya adalah dia ini digunakan untuk menyatakan aktivitas atau kegiatan yang sudah dilakukan tanpa menyatakan waktu kejadian spesifiknya, dan efeknya masih terasa sampai saat ini. Oke, nah khusus di definisi ini aku udah menggarisbawahi kata-kata yang bisa teman-teman fokuskan. Jadi teman-teman bisa mengenal present perfect itu lebih singkat, padat, dan jelas. Nah, present perfect itu menyatakan sudah. Jadi kegiatannya itu sudah berlangsung, sudah terjadi. Tanpa waktu spesifik. Jadi waktunya itu tidak selalu disebutkan. Kalian tidak harus mengetahui kapan kejadiannya. Kalian tidak harus mengetahui kapan nih waktu spesifiknya. Jam 7 kah? Jam 6 kah? Atau mungkin pagi ini, siang ini, kalian tidak perlu mengetahuinya. Yang penting, kejadiannya sudah terjadi. Nah, dan efeknya sampai saat ini. Maksudnya apa? Masih terasa. Jadi, walaupun kegiatannya atau aktivitasnya ini sudah dilakukan, efek dari kegiatan itu tuh masih terasa sampai saat ini. Contoh yang gampangnya apa? Tadi pagi kamu makan. Nah, setelah makan, kamu merasa kenyang. Di saat itu ada yang bertanya, kamu sudah makan belum? Saya sudah makan. Nah, kamu tidak perlu menjawab dengan waktu spesifik. Dan sampai saat kamu ditanya, efeknya itu masih kamu rasakan. Apa sih efeknya? Kenyang. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi itu definisi singkat yang jelas yang bisa teman-teman pegang untuk mengenal present perfect itu sendiri. Aktivitasnya sudah dilakukan. Waktu kejadiannya tidak spesifik. Efeknya masih berasa sampai saat ini. Oke, setelah kita bahas definisi dan juga kegunaan dari present perfect itu sendiri, kita akan membahas formula atau rumus seperti biasa. Nah, seperti biasanya teman-teman, di sini kita udah punya ada 3 bentuk kalimat. Apa aja itu? Positif, negatif, interrogatif. Oke, nah di sini yang unik dari present perfect itu adalah rumus pertama bentuk kalimat positif. Di sini kita punya subject plus have atau has plus verb 3. Jadi dia ini menggunakan kata kerja ketiga plus objek. Nah, kenapa sih harus menggunakan kata kerja ketiga? Nah, kalian harus tahu perfect itu artinya perfect, udah selesai, udah sempurna. Nah, di sini dia menggunakan kata kerja ketiga
yang dimana kata kerja ketiga itu biasa diakhiri dengan D atau ED atau bentuk lainnya ya. Nah, orang-orang banyak menyebut karena kata kerja ketiga ini sebelumnya ada auxiliary have dan has. Sehingga ketika mereka bertemu dengan have dan has, maka kata kerjanya itu harus berubah menjadi kata kerja ketiga. Apakah salah Miss belajar dan menganggap seperti itu? Tidak salah. Itu adalah kunci yang teman-teman bikin sehingga nanti teman-teman tidak lupa. Oh, berarti kalau ada auxiliary have dan has, kata kerjanya itu harus menjadi kata kerja ketiga. Itu kunci yang bagus yang kalian bikin, teman-teman. Oke, nah seperti biasa, have dan has ini disesuaikan dengan subjeknya. I, you, they, we itu menggunakan have. She, he, it itu menggunakan has. Oke, dan objek itu dia bersifat opsional. Kalau kata kerja yang membutuhkan objek, maka ditambahkan. Jika kata kerjanya adalah kata kerja yang tanpa objek, berarti tidak perlu ditambahkan. Oke, masuk ke kalimat negatif. Seperti biasa, setelah auxiliary ataupun to be itu pasti ketambahan not. Iya, benar, not. Yang menyatakan bahwa kalimat itu bersifat negatif. Dan arti dalam bahasa Indonesianya pasti tidak. Betul. Oke, nah di sini Miss bacakan seperti biasanya. Subject plus auxiliary have atau has plus not plus kata kerja ketiga plus objek. Nah teman-teman, jika kalian punya pertanyaan seperti ini, apakah kata kerja ketiga harus kita ganti ke kata kerja pertama? Karena ini kan sudah masuk kalimat negatif. Nah, tidak perlu teman-teman. Itu hanya berlaku pada simple past saja. Present perfect, apapun yang berkarakter perfect, dia selalu menggunakan kata kerja ketiga. Jadi baik itu kalimatnya positif, negatif, interrogatif, dia tidak berubah. Kata kerja yang digunakan tetap kata kerja ketiga, apapun bentuk pola kalimatnya. Miss ulang sekali lagi ya. Kata kerja pada karakter perfect, dia tidak berubah, tetap menggunakan kata kerja ketiga. Apapun bentuk pola kalimatnya, mau itu positif, negatif, interrogatif, dia tetap menggunakan kata kerja ketiga. Oke, sampai sini paham ya? Nah, sekarang yang selanjutnya ada kalimat interrogatif atau biasa kita sebut dengan kalimat tanya. Nah, kalimat tanya seperti biasa juga teman-teman, subjek dan auxiliary itu posisinya berbalik. Jadi, yang tadinya subjek di depan, dia berbalik dengan auxiliary, sehingga auxiliary di depan, kemudian diikuti subjek, kata kerja ketiga, objek, dan tidak lupa tanda tanya. Karena harus jelas tanda bacanya, agar kita yang membaca pun tahu dan paham, oh itu kalimat tanya gitu. Nah, setelah selesai bahas formula teman-teman, kita langsung masuk ke contoh terlebih dahulu. Dan sebelum itu, Miss mau ngingetin buat teman-teman semua, kalau ada yang belum mengerti, mulai dari definisi sampai formula, langsung tanyakan di kolom komentar, agar nggak lupa nih, oh tadi yang nggak paham tuh di mana ya? Oh tadi Miss Jijah ngejelasin ini nih, tapi masih kurang paham. Langsung tanya di kolom komentar. Miss, kenapa bisa begini? Miss, kenapa bisa begitu? Kalau kayak gini gimana ya? Atau dulu aku belajar di sekolah kayak gini, tapi ternyata pas mendengarkan penjelasan Miss kayak gini. Apakah sama atau berbeda? Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita mulai masuk ke dalam examples.
di sini Miss sudah menuliskan 3 macam examples dengan per satu nomornya itu ada 2 contoh. Jadi 2 contoh kalimat positif, 2 contoh kalimat negatif, dan 2 contoh kalimat interrogatif. Apa yang membedakan? Hanya subjeknya saja, biar teman-teman paham. Oh, kalau subjeknya seperti ini harus menggunakan auxiliary yang ini gitu. Jadi langsung kita contohin aja. Oke teman-teman, masuk ke contoh yang pertama. Kita punya I have already eaten rice. I have already eaten rice. Nah, teman-teman, yang harus teman-teman tahu di sini seperti yang tadi Miss sebutkan, jika subjeknya I, maka auxiliary-nya adalah have. Temennya I itu apa aja sih? Betul. I, you, they, we. Berarti kalau I, you, they, we itu sama, berarti auxiliary-nya pun sama, tidak berbeda. Nah, di sini ada yang Miss garis bawahi lagi, ada already. Nah, nanti akan kita bahas di akhir. Jika teman-teman sudah ada yang tahu, berarti bagus, sudah paham. Tapi buat yang belum paham, nanti Miss bahas di akhir. Oke, nah sekarang masuk ke kalimat positif yang kedua. He has already drunk tea. He has already drunk tea. Nah, ini sekarang kita punya subjek apa di sini? Betul, kita punya subjek he. He itu teman subjeknya apa saja? Ya, she, he, it. Ya, dan nama orang tunggal ataupun benda tunggal. Nah, di sini dia menggunakan auxiliary has. Berarti nanti kalau subjeknya berubah menjadi she misalkan, atau menjadi it, atau nama orangnya satu. Nah, berarti teman-teman harus menggunakan has. Oke, paham ya? Next, masuk ke contoh yang kedua. Julia hasn't found her pet. Julia hasn't found her pet. Nah, di sini udah Miss garis bawahi juga. Julia ini kan nama orang. Kira-kira ada 1 atau ada 2? Betul, ada 1. Jadi kalau subjeknya tunggal, berarti dia harus menggunakan hasn't. Benar. Nah, hasn't ini adalah singkatan yang bisa kalian tulis dari kata has not. Has not. Apakah boleh, Miss, jika kita menulis sebuah esai di construction seperti ini? Gak boleh ya teman-teman. Ini hanya boleh berguna untuk teks informal seperti ke teman kalian atau ke kerabat, tapi tidak boleh seperti kalian mau mengirim esai email ke dosen menggunakan hasn't, so tidak boleh. Karena esai itu adalah karangan yang berbentuknya formal ya, jadi tulisannya tidak bisa menggunakan construction seperti ini, digabung-gabung, nggak boleh. Oke, next. Peter and John haven't submitted the work. Peter and John haven't submitted the work. Oke, nah di sini udah Miss garis bawahi lagi. Peter dan John. Ada berapa orang di sini? Betul, ada 2 orang. Sehingga 2 orang itu 1 atau lebih dari 1. Oke, lebih dari 1. Hitungannya itu single apa plural nih? Oke, benar. Peter itu dan John dia masuk ke subjek yang jamak bentuknya, sehingga auxiliary yang digunakan itu adalah haven't. Oke, nah next masuk ke kalimat interrogatif
atau kalimat tanya. Nah, teman-teman, di sini Miss udah. Nah, bisa kalian lihat apa sih yang berbeda? Betul. Di sini auxiliary berada di depan, kemudian diikuti dengan subjek. Dan tidak lupa lagi, Miss selalu mengingatkan teman-teman untuk tidak lupa menuliskan atau menyertakan tanda baca tanya. Oke, kita baca dulu. Have you sung that song? Oke, have you sung that song? Apakah kamu sudah menyanyikan lagu itu? Has she gone? Apakah dia sudah pergi? Oke, nah selesai sudah membahas contoh-contoh yang sudah ada. Sekarang teman-teman, ada yang namanya time signals dalam present perfect. Miss, gimana sih? Tadi katanya waktunya nggak spesifik, tapi sekarang ada time signals-nya. Nah, teman-teman harus tahu, sekalipun waktunya tidak spesifik, setidaknya present perfect ini mempunyai beberapa time signal yang akan menguatkan kalimatnya. Oke, di sini kita punya 3, already, yet, and just. Nah, already ini untuk menguatkan kalimat positif bahwa oh, dia tuh sudah, benar-benar sudah. Tapi kalau yet itu dia berfungsi di kalimat negatif dan ditaruhnya itu di ujung kalimat ya. Julia hasn't found her pen yet, atau Julia hasn't yet found her pen. Tapi biasanya kita lebih sering menemukan yet-nya itu berposisikan di belakang. Berarti artinya si Julia ini benar-benar belum nemuin pulpen dia nih. Nah, ketika ada just, have just, ataupun has just. Misalkan ini, kita ganti already-nya menjadi just. I have just eaten rice. I have just eaten rice. Nah, yang tadinya sudah, kita artikan menjadi baru saja. Saya baru saja makan nasi. I have just eaten rice. Tapi Miss, tadi katanya kalau present perfect itu dia populer dengan sudah. Nah, sekarang kok baru saja? Apakah baru saja belum terjadi? Nah, baru saja itu sudah pasti terjadi, tapi memang baru saja. Seperti itu ya. Oke, ini saja pembahasan kita tentang present perfect, teman-teman. Dan buat teman-teman yang punya pertanyaan atau yang mau nyoba bikin contoh nih, boleh bikin contoh di kolom komentar. Dan langsung drop question kalian juga di kolom komentar. Akan kita bahas satu-satu dan jangan lupa tulis sarannya buat Miss agar Miss bisa memahami apa nih request dari kalian. Oke, itu aja. Thank you for watching. See you the next occasion. Bye guys.